warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Pemirsa, wisata alam memang menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan. Selain dapat menenangkan, wisata alam juga menampilkan pesona yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu objek wisata baru yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Kampung Jenggalukito. Ya, pemirsa, Kampung Jenggalukito ini selain sebagai objek wisata, juga sebagai edu wisata mangrove, yang mana masyarakat setempat memanfaatkan mangrove dengan olahan yang banyak sekali, mulai dari teh dan juga makanan. Nah, pada penasaran kan seperti apa liputan kita kali ini dalam Kampung Jenggalukito? Ikutin saya dalam lensa Rafflesia. Kampung Jenggalukito merupakan kawasan konservasi mangrove di Provinsi Bengkulu. Sebagai upaya pelestarian di tengah degradasi lahan hutan mangrove dengan nama Edu Ekowisata Mangrove. Mangrove dengan nama ilmiah Rhizopora atau yang sering disebut dengan hutan bakau. Wisata ini terletak di Jalan Jenggalu 3, RT 8, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Selain sebagai tempat konservasi mangrove, di lokasi ini pemirsa juga bisa foto-foto loh, sebab disediakan tempat spot foto di bibir pantai. Nah, pemirsa, selamat datang di Kampung Jenggalukito. Kalau pemirsa lihat di belakang saya, itu merupakan hutan mangrove Sungai Jenggalu, Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Nanti saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menuju ke sana. Di sana kita akan langsung mencoba menanam mangrove, yang mana mangrove di sini sudah mulai terkikis akibat abrasi Pantai Panjang. Jadi, daripada penasaran, ikut saya ya. Nanti kita akan menyeberang ke sana. Letak hutan mangrove yang berseberangan dengan lokasi kita saat ini membuat kita harus menyusuri Sungai Jenggalu dengan menggunakan kapal sebelum nantinya sampai ke lokasi konservasi hutan mangrove. Tapi sebelum itu pemirsa, kita wajib tahu dulu nih, bibit yang siap ditanam itu yang seperti apa sih? Halo Bang. Ya. Lagi ngapain nih Bang? Lagi nyortir bibit, Mbak. Lagi nyortir bibit ya? Iya. Oke, ini bibit apa Bang? Ini jenisnya mangrove Rhizopora. Oke, ini gimana nih Bang cara sortirnya? Kalau salah sortirnya, ini kita pilih kan yang ini biasanya udah mati ya. Biasanya dia ada ulatnya. Oh, yang hitam-hitam gitu ya Bang ya? Jadi nanti dia nyebarin virus. Jadi harus disortir ya Bang? Sortir. Kalau enggak dia ke teman-teman yang lain. Oh, bisa menular gitu ya? Ini coba saya cari juga ya Bang ya. Yang mana nih Bang? Yang disortir nih. Yang sortir kayak gini. Ini ya. Oh, sudah mulai menghitam seperti itu ya. Jadi ini harus disortir karena bisa menyebar sama yang lainnya. Oke. Ini kalau yang kuning-kuning kayak gini daunnya? Nggak masalah. Nggak Nanti masalah dia ya? kan dia mecah daun lagi dia. Ini bibitnya ditangkap dari mana Bang? Kita cari dari sekitar daerah Jenggalu sini karena nantinya kita kan bakal tanam di daerah sini. Jadi kita sesuaikan dengan habitatnya. Oke, ini boleh kita liatin dulu Bang sama kamera. Nih, jadi kalau batangnya sudah hitam tuh ada kumbang seperti ininya pemirsa. Jadi ini bisa buat ini mati ya? Iya. Mati pohonnya. Nular. Dia ngambil intisari dari propagul dari ini. Bibit mangrove-nya. Tapi kalau dari perawatannya Bang untuk kita ada penyiramannya udah itu kita pakai ini pupuk yang ini buatan sendiri. Iya, itu apa tuh Bang biasanya pupuknya? Kita pakai yang di daerah sini aja, apa dari jenis mangrove juga ada untuk dia matikan hama ini.
Oke, ini ya. Ini kalau saya lihat kan banyak lubang-lubang kayak gini ya Bang ya. Ini nggak apa-apa nih Bang? Nggak masalah. Nggak Kalau ini masalah, nggak ya? masalah biasanya karena semut. Ini harus terkena sinar matahari atau harus dilindungi Bang biar tumbuh Nah ini semua? kita gunain pakai paranet nih kan. Mm-mm. Kalau paranet ini dia sinar matahari nggak langsung kena. Iya. Karena tumbuhan mangrove ini sendiri kan dia harus kena pasang surut air Oh. laut dengan air tawar. Mm-mm. Jadi kalau langsung dia nggak nggak bagus. Nggak bagus ya. Oke, biasanya pada saat pengambilan bibitnya itu berumur berapa Bang? Sampai akhirnya bisa sebesar ini. Kalau bibitnya dia jenis propagulnya udah tapi belum tumbuh daun. Dia udah panjang, memang sudah panjang segini. Oh iya Ah, ya, tapi jadi belum dia- tumbuh bagian daunnya ini ya. Belum mecah daun dia. Mm-mm. Kalau kita bisa tanam, umur kita tanam bisa kita lepas itu untuk kita tanam di habitatnya di umur 3 bulan sampai 6 bulan. Di umur 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau Dia ini udah kuat. ini Ini udah siap tanam udah ya? siap tanam. Udah siap tanam. Tapi ini harus dilihat setiap hari atau Harus memang diperhatikan setiap harus hari. diperhatikan. Karena dia ini kan putaran pasang surut. Kalau di habitatnya yang asli ini kan per 6 jam sekali kan. Mm-mm. Jadi kita setiap hari itu harus kita siram, dari pagi kita siram, sore kita siram menggunakan air dari muara ini. Oh, langsung dari Langsung, sana ya. iya. Kalau misalnya air biasa, kenapa Bang? Mau pengaruhi dari bibitnya? Dia tumbuh, cuma nanti pas kita lepas di habitatnya dia harus menyesuaikan diri lagi, Mm-mm. menyesuaikan diri lagi untuk produktif dia untuk tumbuh, malah agak rentan. Oke, jadi memang untuk menanam mangrove ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan Iya, ya, benar. melihat juga cuacanya apakah sedang pasang atau sedang surut. Iya benar. Pemirsa, bibit mangrove yang masih bertunas ini biasanya mulai memecah daunnya saat berumur 2 minggu. Namun jika tunasnya kecil, biasanya butuh 3 mingguan saat daunnya mulai memecah. Mangrove yang ada di Kampung Jenggalu Kito ini berjumlah 9 jenis. Namun, yang dibudidayakan masyarakat Jenggalu hanya 2 jenis bibit mangrove, yaitu mangrove rhizopora dan mangrove bulguera. Tentu bibit-bibit ini pun sebelum ditanam di polybag juga melalui proses penyortiran agar nantinya pohon mangrove dapat tumbuh dengan kokoh. Pemirsa, jika tadi kita mengetahui seperti apa proses sortir bibit mangrove, kali ini saya bersama tim berkesempatan nih untuk menyeberang menuju hutan mangrove. Namun hutan mangrove ini dapat dikunjungi ketika air laut sedang surut ya pemirsa. Jika air laut sedang pasang, pemirsa harus menunggu terlebih dahulu saat air laut sedang surut. Biasanya, pagi menjelang siang, air laut masih pasang. Sehingga kita harus menunggu sore hari terlebih dahulu agar bisa mengunjungi tempat konservasi mangrove. Pemirsa, saatnya kita menyeberang nih. Tapi jangan lupa pakai pelampung ya. Apalagi bagi pemirsa yang nggak bisa berenang nih. Jika sudah siap, mari kita berangkat.
Pemirsa, ternyata bibit mangrove tersebut posisinya bergantung di dahan pohon mangrove. Sehingga untuk mengambilnya, kami harus mendekat terlebih dahulu ke arah pohon. Nah, ini dia pemirsa, bibit mangrove yang siap ditanam. Ini jenis apa, Bang? Isopora. Rhizopora. Oke, ini kepetik sama saya, Bang. Ya memang itu sudah layak untuk ditanam. Oke, ini ya. Kalau dia gampang dilepas, berarti itu sudah tua. Sudah siap ditanam, yang sudah tua ya bibitnya ya. Ini tadi saya lihat ada ininya, Bang. Ada pangkalnya nih. Ini boleh dicopot ya? Itu namanya propagol. Propagol. Jadi yang coklat itu sebagai kopi. Cara nyopotnya gimana nih? Langsung aja? Ya. Langsung dilepas ya? Oh, seperti Itu ini cikal pemirsa. daun. Ini bakal daunnya nanti yang bakal tumbuh ya. Setelah kita petik bibitnya, yuk kita menuju tempat konservasi mangrove. Soalnya saya sudah tidak sabar nih pemirsa untuk mencoba menanam langsung. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah sampai di hutan mangrove. Nah, Bang, biasanya berapa Bang waktu yang ditempuh sampai akhirnya bisa menuju lokasi hutan mangrove ini menggunakan kapal ini? Kalau lokasi persemayan kita itu jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter. Jadi kalau menggunakan kapal, menggunakan mesin speedboat itu hanya 2 menit. Hanya 2 menit ya dari tempat lokasi kita tadi. Iya, nah berhubung kita sudah sampai di hutan mangrove, kita akan menanam langsung bibit mangrove ini bersama dengan teman-teman lainnya. Ya Bang. Ini ada ketentuan jaraknya nggak nih Bang dalam penanaman mangrove ini? Kalau jarak tanam itu 1 meter kali 1 meter itu biasa. Setengah meter kali setengah meter juga bisa. Nah, tergantung dari jumlah bibit dan area luas yang berapa ditanam. Oke, kalau ini berapa nih Bang? Per Ini jarak jaraknya bibitnya? 1 kali 1 meter yang sudah ada ini. Iya. Ada juga yang setengah kali setengah meter. Nah, pola penanaman pun satu lubang itu bisa 1 bibit, bisa 2 bibit. Oh, bisa 2 bibit ya? Bisa 2 bibit. Tergantung. Ini contohnya yang 3 bibit bisa juga, Oh, ini ya. yang 2 bibit 1 lubang. Oke, kali ini kita bakal cobain yang 1 bibit Yang 1 ya. bibit aja dulu. Saya cobain dulu pemirsa. Sebenarnya ini kali pertama saya juga nih Bang. Ya, dia akan secara Ya. otomatis lubang. Ini untuk kedalamannya sendiri ada ketentuan Ya, Bang? batas ini aja, Batas sampai ini ya? di atas yang bulat. Cukup, terus kita tarik Angkat ya. aja. Oke. Oke, sip. Terus baru kita Baru dipecahkan. Nah, disobek sobek polybagnya. polybagnya. Oke, Ups. silakan. Baru nanti langsung kita. Ini tujuannya sebenarnya apa Bang? Dengan penanaman mangrove bagi pantai di Bengkulu sendiri. Tujuannya itu kita berbicara secara garis besar itu ada 2. Hmm. Dari fungsi ekologi, dia sebagai mitigasi bencana, sebagai perbaikan ekosistem, sebagai tempat pemijahan telur-telur hewan laut. Itu dari sisi ekologi. Dari sisi ekonomi, ada berbagai jenis mangrove itu bisa dimanfaatkan. Seperti ini bisa dijadikan tepung mangrove, bisa dijadikan keripik mangrove. Ada juga yang bisa dijadikan teh, dijadikan jus, sirup, dodol, sabun, kopi. Nah, jadi mangrove itu selain memiliki fungsi ekologi, dia juga sebagai pendapatan alternatif untuk masyarakat, bahkan menjadi pendapatan utama kalau bisa diolah. Iya betul. Tadi kan saya sudah berbincang dengan Bang Ferry ya, dan katanya ada berbagai macam mangrove nih. Nah kalau di sini sendiri yang ditanam ini jenis mangrove apa Bang? Kalau ini jenis mangrove Rhizopora stylosa. Kalau orang Bengkulu menamakan ini bakau. Bakau. Ya, Bakau. jadi orang tuh kan sering ngomong bakau mangrove. Mm-mm. Kalau bakau ini sebenarnya salah satu jenis mangrove dari ratusan jenis mangrove. Iya. Jadi ini memang yang cocok untuk ditanam di pantai Bang atau ada jenis lainnya juga? Kalau ini cocok ditanam di pasir berlumpur kayak gini. Oh iya. Tapi kalau untuk yang di pasir murni seperti di pinggir pantai itu jenis Stylosa, jenis Soneratia dan jenis Avicennia gitu. Ini kurang cocok. Oke, kurang cocok ya. Iya. Tapi untuk yang bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat seperti dengan membuat teh, tadi kan kata Abang, itu jenis apa Bang? Kalau teh itu dari jenis daun jaruju. Jadi mangrove jenis jaruju itu daunnya berduri. Nah, itu bagus untuk teh mangrove.
mangrove. Oke, berarti yang memang mangrove jenis ini bagusnya ditanam di daerah pantai ya, Daerah berbeda pasir ya. berlumpur. Daerah pasir berlumpur. Ya pemirsa, jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari menanam mangrove. Tentunya selain dengan perbaikan ekosistem, menjaga ombak juga Pak ya. Ombak pantai, terus juga banyak sekali manfaatnya seperti dengan menggunakan menjadikan makanan dan juga minuman bagi masyarakat di sini. Jadi olahan. Ya, olahan, betul. Akibat curah hujan beberapa hari terakhir sedang tinggi akibat guyuran hujan, menyebabkan air laut menjadi pasang. Sehingga sampah-sampah plastik banyak yang menyangkut di sepanjang lokasi konservasi mangrove. Setelah kita bersihkan sampah-sampah yang berserakan, mari kita lanjutkan ke tempat lainnya. Pemirsa, tempat saya berdiri ini merupakan camping berapung. Jadi camping berapung ini difungsikan jika ada wisatawan yang ingin mendirikan tenda di tengah-tengah sungai. Menarik bukan? Gimana pemirsa? Ingin mencoba untuk bermalam di sini? Dijamin gak bakal menyesal pokoknya. Karena pemandangan sunrise dan sunset di kampung Jenggalo kita ini nggak kalah menarik loh dengan wisata pantai lainnya. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah menanam mangrove, kali ini saya akan melihat para ibu-ibu yang mengolah mangrove menjadi minuman dan juga makanan. Yuk kita samperin pemirsa. Halo Ibu. Halo, dari mana? Dari TVRI Bengkulu Bu. Ya, Ini lagi ngapain Bu? ini mau buat teh sama untuk bahan kerupuk teh mangrove. Iya, ini daun apa Bu kalau boleh tahu? Ini daun mangrove jenis cerucu. Daun mangrove jenis cerucu ya Bu Iya. ya. Nanti bakal dijadiin apa nih Bu? Ini untuk mau buat teh sama bahan untuk buat kerupuk. Oh, jadi dijadikan teh juga, Iya. terus kerupuk juga ya Bu ya. Di mana bisa ngambilnya nih Bu? Ada di belakang tuh di aliran air Jenggalo belakang. Oke, boleh saya ke sana Bu? Boleh, Metik langsung. boleh. Yuk. Pemirsa, tempat mengambil mangrove jenis jaruju tidaklah jauh, sehingga kita bisa berjalan kaki menuju lokasi. Kalau mau coba. Ini Bu ya. Saya mau coba nih Bu, soalnya takut juga pemirsa nih. Iya. Banyak banget Karena durinya nih. duri. Ini ya Bu ya. Ya. Nah, kayak gitu. Ups. Jadi ini nggak ada pilihan khusus ya Bu ya. Yang penting Ya. ambil bagian pucuknya Bu ya. Iya, jangan terlalu tua. Jangan terlalu tua. 5 atau 6 lembar dari batang atas kan. Biasanya para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengelola pasar serasan atau poklaksar ini dalam mengambil daun beruju bisa mencapai 50 kg pemirsa. Yang nantinya daun jeruju ini akan disortir terlebih dahulu sebelum dijemur, kemudian dijadikan minuman teh.
Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah panen, selanjutnya apa nih Bu yang harus Nah, dilakukan? ini kan nanti ditanggalin dari batangnya, Nes. Nah, kayak gini kan. Nah, habis itu dibuang duri-durinya ini sebelum dijemur. Nah, kayak gini dibuangnya semua duri-durinya. Oke. Nah, habis itu nanti dibuang tulang tengahnya ini sebelum penjemuran itu. Oke, itu kenapa Bu dibuang? Iya, dibuang nanti kalau di blender nanti dia seratnya naik gitu kalau misalnya itu kan. Nah, dimasukin kayak gini jadinya nanti. Oke, kalau kayak ini. gini ya. Nah, Boleh ini. saya cobain Bu? Boleh. Oke, kita Hati-hati. cobain dulu ya pemirsa ya. Karena ini banyak durinya, jadi kita harus sangat berhati-hati. Kalau ibu-ibunya udah biasa nih. Jadi ini Jadi di sini buang. Oh, di sini, Nah, ya. ya, dibuang dulu Ya, duri-durinya itu. durinya. Ini ya Bu ya. Dan ini bisa diolah teh dan juga Ya, makanan Bu ya. nanti kan habis ini nanti dijemur Ah, sampai kering. Kalau harinya panas terus bisa 1 minggu kering. kalau misalnya lagi cuaca Itu hujan bisa terus. 10 harian kalau misalnya harinya hujan kan. Tapi kalau kering, kalau panas terus itu 10 seminggu udah kering, udah bisa dibuat teh. Udah bisa dibuat teh ya Bu ya. Teh berujung mangrove-nya. Dan ini adalah Yang udah di yang blender. sudah di blender dan siap diseduh Bu ya. Ini Dan siap seduhnya dipasarkan. oke, dan siap dipasarkan. Jika pemirsa penat akan suasana hiruk-pikuk perkotaan, pemirsa bisa mengunjungi objek wisata Kampung Jenggalu Kito ini loh. Dengan menikmati suasana Sungai Jenggalu, sembari menanam mangrove dan disuguhkan dengan nuansa pantai yang indah. Selain itu, tujuan dari Kampung Jenggalu Kito ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bila mangrove adalah upaya terbaik untuk menjaga daratan. Marilah kita jaga serta lestarikan lingkungan kita agar hidup menjadi sehat. Ya, pemirsa, hutan mangrove ternyata menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Jenggalu. Kita doakan semoga dengan adanya objek wisata Kampung Jenggalu Kito ini bisa menambah pendapatan ekonomi bagi masyarakat Jenggalu. Hutan mangrove berseri, Kampung Jenggalu lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Lensa Rafflesia selanjutnya. Dah.